Kita rafa'kan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai karunia, anugerah, khususnya kesempatan pada petang hari ini, yang mana kita masih diberikan kesempatan yang luar biasa dapat bersama-sama kembali melanjutkan perbincangan, melanjutkan topik yang kita mengkaji pada kesempatan ini, yaitu mengenai konsep wahyu dan nabi. Maka ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa, ya, karena pertama topiknya sendiri adalah topik yang kunci, karena dengan konsep wahyu dan nabi ini kemudian menjadi mungkin kita mengkaji kajian-kajian yang bersifat Islami. Satu paket atau package yang ditawarkan oleh Triple IT online course ini, semuanya mungkin dikaji apabila memang ini harus establish dulu konsep kunci kenabian, wahyu dan kenabian. Apabila konsep wahyu dan kenabian ini belum establish, yang lain pun juga runtuh jadinya. Maka untuk mendapatkan keabsahannya, kajian-kajian yang ada kaitannya dengan keislaman, konsep wahyu dan nabi ini perlu dikukuhkan terlebih dahulu. Itulah betapa pentingnya konsep wahyu dan nabi ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan yang ketiga ini kita akan mengkaji mengenai universalitas konsep wahyu dan nabi ini, atau wahyu dan nabi ini memang fenomena yang universal, ya, yang berlaku di segala zaman dan di semua tempat, ya, di seluruh jagat raya ini, yang mana kemudian keuniversalan ini meniscayakan, ya, adanya satu sumber yang sama, yang satu, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ingin kita bincangkan pada kesempatan ini. Tapi mungkin sebelumnya akan kita coba untuk menjawab beberapa, ya, yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada kesempatan yang lalu, ya, yang mana setelah saya teliti, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah berkisar pada takrif daripada wahyu dan nabi itu sendiri. Kemudian yang kedua yang menurut saya relevan untuk nanti dibincangkan, ya, adalah tokoh-tokoh agama, ya, tokoh-tokoh agama ataupun yang dikenal dengan pengasas, ya, agama-agama yang terdahulu, ya, yang di luar Islam itu. Apakah mereka itu juga nabi apa tidak? Ya, ini pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan nanti bisa kita jawab secara langsung maupun tidak langsung di dalam perkuliahan ini. Tapi saya ingin kembali kepada ta'rif itu sendiri, ya, ta'rif mengenai nabi, pembedaan antara nabi dan rasul. Memang banyak yang mempertanyakan itu, dan kalau para peserta yang terhormat kembali kepada takrif yang yang saya juga sudah sampaikan, ya, bahwa takrif tersebut sifatnya adalah ijtihadi, ya. Takrif tersebut adalah ijtihadi. Jadi itu tidaklah menjadi satu pendapat yang qati', ya. Bukan pendapat yang mesti diikuti seperti itu, tidak. Makanya ada dua pendapat yang
besar di dalam mendefinisikan wahyu dan nabi tersebut. Ya, ada ya pendapat yang pertama menganggap ya bahwa nabi dan rasul itu adalah sebetulnya manusianya sama, ya, manusianya sama, ya, sosoknya sama, hanya fungsinya yang berbeda. Dikatakan nabi karena mendapatkan atau menerima wahyu dari Allah, menerima kabar dari Allah, maka itu kemudian disebut nabi. Tapi fungsinya, ya, dia dengan umatnya itu dikatakan sebagai rasul, ya. Nah, itu memang pendapat ini kalau kita buka di buku-buku kalam, ya, pendapat ini pendapat minoritas. Di antaranya adalah Al-Qadhi'iyah dari mazhab Maliki, ya. Adapun yang jumhurnya, mayoritas ulama itu berpendapat membedakan antara nabi dan rasul, ya, yaitu sama mereka nabi dan nabi dan rasul itu menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika wahyu itu tidak diperintahkan untuk disampaikan kepada yang lain, maka ia hanya nabi. Dan jika dia diperintahkan untuk menyampaikan, maka itu sebagai rasul, nabi dan rasul, ya, nabi dan rasul. Itu yang diikuti oleh pendapat mayoritas, ya. Cuma saya sendiri memang apabila nabi itu mendapatkan wahyu dan tidak diperintahkan untuk disampaikan balik, apa gunanya? Saya pun punya pertanyaan seperti itu, ya, Bapak dan sekalian yang menyampaikan pertanyaan. Saya ingat sekali, saya juga memiliki pertanyaan seperti itu. Tapi jawaban dari ulama yang membedakan itu, yaitu masalah disuruh ataupun tidak disuruh itu adalah, ya, itu prerogatif Allah Subhanahu wa taala, katanya. Ya, dasarnya bagi yang kemudian mengatakan untuk dirinya sendiri, yaitu seperti ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Isa. Itu mendapatkan wahyu, katanya. Tapi itu untuk sendirinya sendiri, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Itulah perbedaan. Wallahu a'lam. Cuma menurut pendapat saya juga pribadi, ya, jika kemudian ibunya Nabi Musa dan ibunya Nabi Isa, ya, karena Al-Quran menggunakan wa auhayna, ya, wa auha dan dan sebagainya dalam Al-Quran dengan istilah yang berbeda, yang tasarruf yang berbeda, tasrif yang berbeda, maka sebetulnya wahyu ini juga digunakan untuk lebah, bukan hanya manusia saja. Maka kemudian pendapat yang seperti itu sebetulnya juga dipertanyakan. Ala kulli hal, pendapat tersebut adalah pendapat yang ijtihadi, ya, ijtihadi. Jadi itu tidak sampai pada level sehingga kita apabila tidak mengikuti salah satunya ataupun kita mengingkari, ya, salah satunya menjadi kita keluar dari Islam, bukan, ya, tidak sampai pada level itu. Kemudian saudara-saudaraku sekalian, yang berikutnya adalah persoalan mengenai Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi pamungkas. Dan itu insya Allah masih akan kita bincangkan pada kelas yang minggu depan, insya Allah. Ya, kita akan bincangkan kenabian Nabi kita sebagai Nabi pamungkas. Ya. Ada yang menanyakan, kalau tugas Jibril itu menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, ya, sementara yang lain itu tidak menerima selain Nabi dan Rasul, kemudian berarti malaikat Jibril sekarang itu sudah purna tugas, katanya. Bukan begitu, ya. Jibril ini tugasnya masih banyak sekali, ya. Karena Jibril wahyu dalam arti generiknya itu juga tugas Jibril juga, memberikan ilham, ya, menurunkan ilmu-ilmu kepada, termasuk kepada kita semua. Ya, itu juga Jibril yang berperan di situ. Ya. Jadi Jibril tidak kemudian nganggur, ya,
apa nama itu menjadi jobless, bukan. Jibril tetap aktif ya. Dan setiap saat melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, itu Jibril ya, dan para malaikat yang lain. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mari kita lanjutkan pertemuan kita pada kali ini ya, bahwa kita masih pada keterbatasan akal manusia, dan ini adalah fenomena yang universal sebagaimana yang kita sampaikan dalam pendahuluan ya, yaitu dengan data-data arkeologis ya, sosioantropologis, psikologis ya, dan data-data historis semuanya menegaskan betapa meratanya sensus nominis ya. Sensus nominis, sensus itu adalah nalar, naluri ya. Nominis itu adalah keagamaan ya, dan sensus komunis ya, ini bukan komunis PKI ya, ini sensus komunis umum ya. Jadi satu apa namanya naluri yang umum ya, naluri keberagamaan yang umum ya, yang dianggap sebagai summum bonum, the highest good ya, dalam kehidupan masyarakat manusia sepanjang zaman. Ini memang pervasif, ya, merata di mana-mana, dan dalam kurun waktu kapanpun, ya. Bahkan temuan-temuan arkeologis itu menjelaskan kepada kita betapa naluri keberagamaan ini itu ditemukan di dalam situs-situs yang prasejarah, ya, itu ditemukan praktek-praktek keagamaan, ya. Nah, ini artinya apa? Ini untuk sampai kepada satu keterangan yang lebih bisa masuk di akal kita, kita mesti kembali kepada dasar-dasar keimanan, ya. Karena akal kita tidak akan sampai ke sana, ya, tidak bisa menerobos sampai sana, itu tidak sampai, ya. Jadi data-data tersebut, ya, naluri keberagamaan yang demikian pervasif, ya, merata, adalah merupakan sifat fitri manusia yang inherent, yang sangat karakteristik, ya. Jadi at-tadayyun atau keberagamaan ini kemudian memang ditemui, ya, didapatkan, ya, di semua segmen masyarakat, ya, yang primitif, ya, atau prahistory, ya, ataupun sebelum sejarah, sampai sejarah dan sampai modern, bahkan sampai posmo sekarang ini, ya. Naluri keberagamaan itu sangat inherent dan sangat karakteristik dalam jiwa manusia. Ya. Al-Faruqi seorang tokoh dan ilmuwan Muslim, ya. Jadi hadirat sekalian, Profesor Ismail Raji Al-Faruqi yang asyahid, ya, dan yang yang meninggal karena assassination, ya, di rumahnya waktu itu di Amerika Serikat, ya. Dia adalah pengasas atau bersama-sama dengan yang lain, ya, menggerakkan gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan atau Islamization of knowledge, ya, dan yang punya jasa, ya, dalam pendirian perguruan tinggi Islam internasional, ya, di antaranya yang ada di Islamabad, ya, tahun 80, kemudian disusul yang ada di Malaysia, ya, Kuala Lumpur, pada tahun 83, itu adalah bisa dikatakan baby, ya, jabang bayi dari tokoh kita yang satu ini, ya.
Mudah-mudahan Allah mencucur rahmat kepada arwahnya, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Beliau menganggap ya, bahwa sensus nominis ini sebagai prerogatif manusia bahkan. Ya. Kadang-kadang memang ini agak terlalu maju menurut saya. Ya. Ya, manusia memiliki hak prerogatif ini dalam satu sisi kurang ini sebetulnya ya. Cuma ini Profesor Al-Faruqi mencoba untuk menegaskan ya bahwa sensus nominis itu begitu melekat ya di dalam jiwa anak Adam ini ya. Dalam tulisan beliau di satu buku beliau ya, Islam and Other Faiths ya, beliau berkata, recognition of God and awareness of His existence, of His transcendent creatorship, is therefore the prerogative of all men. It is a universal birthright, guaranteeing man's consciousness of God to all. Ya. Jadi mengenali Tuhan ya, dan menyadari tentang kewujudannya, ya, dan juga mengenai sebagai beliau sebagai creator ya, khalik ya, pemaha ciptaannya ya, adalah merupakan prerogatif semua manusia. Ya. Ini adalah hak lahir yang universal ya. Semua manusia menurut dia ya. Karena dengan ini ya, hanya dengan ini manusia itu akan memiliki kesadaran bertuhan ya. Itu pendapat Al-Faruqi. Nah, hakikat religiositas atau agama fitrah yang telah ada dalam blueprint ya, ciptaan Allah pada diri manusia semenjak masih dalam alam primordial, jauh sebelum benar-benar lahir. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ya, agama yang fitri, ya, naluri keberagamaan tadi, itu pada dasarnya memang sudah ada di dalam blueprint ciptaan Allah. Ya. Sebelum benar-benar segala sesuatu ini memang ada ya, seperti sekarang ini, ya, atau dalam kelahiran kewujudannya di alam dunia ini. Ya. Itu Allah Subhanahu Wa Taala jauh sebelumnya sudah mengabarkan, sudah mengambil satu covenant, ya, perjanjian, menaikkan perjanjian kepada seluruh anak Adam. Qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ya. Wa ashhadahum ala anfusihim. Nah, di sini mahallus syahid. Ya. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian, ya, diambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Ya. Nah, ini kesaksian kita semua, masing-masing kita bersaksi, ya, bahwa disinilah, ya, kita melihat secara langsung, ya, konsep Islam mengenai agama, ya, dan itu naluri keberagaman ini memang sudah dikehendaki oleh Allah begitu jauh ya sebelum manusia itu benar-benar lahir di alam dunia ini. Ya. Maka kemudian wajar apabila kemudian naluri ini memang muncul, ya, selalu ada di dalam atau menyertai dan membersamai seluruh aktivitas kehidupan manusia mulai dari lahir sampai meninggal dunia itu. Dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi
au yumajjisani. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun anak yang lahir kecuali dilahirkan secara fitrah. Ya. Jadi dilahirkan secara fitrah. Maka kedua ibu bapaknya lah ya yang menjadikannya itu Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya. Dan kalau diperpanjang lagi bisa dimasukkan agama-agama baru ataupun ideologi-ideologi yang berfungsi seperti agama ya, atau quasi religions ya, yang ada pada abad modern ini menjadi sekuler, menjadi liberal, menjadi humanis, menjadi ateis ya, menjadi komunis, menjadi sosialis dan lain sebagainya. Ya, itu adalah peran orang tua ataupun yang pihak-pihak yang menggantikan peran orang tua. Salah satunya adalah pendidikan. Itu yang membentuk kejiwaan seseorang setelah seseorang itu beranjak dewasa. Ya. Jadi naluri keberagamaan ya, adalah universal dan unik. Ya, ini unik memang karena seluruh manusia ya itu memiliki naluri seperti ini tanpa terkecuali ya, yaitu sensus communis ya, keberagaman universal ya, dalam bahasa Latinnya sensus communis ya, dan unik ya, sui generis. Jadi istilah-istilah ini yang digunakan di dalam kajian-kajian ilmu perbandingan agama ya, itu menggunakan istilah-istilah Latin seperti ini ya. Baik. Dan fenomena ini yaitu naluri keberagamaan yang universal berlaku untuk semua manusia tanpa pandang pilih. Ya. Jadi tidak ada pilih-pilih. Tidak ada diskriminasi ya. Diskriminasi yang berdasarkan ras, ya, diskriminasi yang berdasarkan etnis, suku, bangsa, dan bahkan agama. Tidak ada. Ya, subhanallah. Ini yang betul-betul universal, dan ini merupakan fenomena yang memang jamak kita dapatkan. Ya. Dari hadis ini dan juga ayat tadi dan ayat yang lain ya, kemudian para ulama kita ijma, ini ada ijma di antara ulama ya, menghukumi bahwa semua anak Adam mulai lahir hingga usia taklif ya, usia akil balik itu dihukumi sebagai muslim terlepas ya dari agama orang tuanya. Apakah orang tuanya dan keluarganya ya itu muslim atau tidak. Tetap anak itu ya mulai sejak lahir sampai usia taklif ya itu dihukumi sebagai muslim. Ya, tanpa terkecuali. Ini adalah kemudian yang dikuatkan dengan data-data dan juga fakta-fakta yang berkembang sampai saat ini. Ya. Misalnya, ya, kita mungkin beberapa ataupun banyak di antara kita tahulah bahwa di dalam Kristen itu ada istilah baptis. Dalam Kristen ada istilah baptis. Dalam agama Hindu ada yang disebut dengan istilah institution. Ya. Di mana Bapak dan Ibu sekalian, ini justru menegaskan
sebelum dibaptis, sebelum diinstitusi itu, anak-anak tersebut mengenai keagamaannya, ya, atau keberagamaannya itu masih di luar agama tersebut. Ya. Tapi dalam Islam tidak ada itu. Ya. Islam itu by virtue, ya, of being born as human being, ya, jadi dilahirkan dalam bentuk anak manusia, ya, itu seseorang itu automatically adalah mendapatkan jinsiyah, mendapatkan kewargaan, ya, sebagai Muslim. Subhanallah. Jadi ini memang beda sekali dengan konsep yang ada di agama-agama yang lain. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ya, ini menunjukkan, ya, betapa fenomena keberagamaan ini adalah fenomena yang universal, dan keagamaan atau naluri beragama yang awal ini disebut agama fitrah. Ya, agama fitrah yaitu Islam. Ya, Islam. Jadi disinilah Islam buktikan betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia diciptakan sama dengan potensi-potensi yang sama pula, tanpa ada diskriminasi ras, suku, etnis, bangsa, dan bahkan agama. Ya. Subhanallah. Maha suci Allah. Ya. Karena semua itu diberi potensi yang sama. Dalam hal ini potensi untuk berkembang, potensi untuk selamat, ya, dunia dan akhirat. Ya. Itu semuanya diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan demikian, perkembangan selanjutnya, ya, adalah pilihan masing-masing setelah mencapai usia taklif. Ya. Jadi setelah akil balik itu, kemudian manusia itu memang diberi kebebasan, ya, untuk melanjutkan apakah masih tetap, ya, dengan agama fitrah ataupun mau yang lain-lain. Ya. Tapi itu adalah tanggung jawab masing-masing sudah. Ya. Dan disitulah berlaku ayat Allah di dalam surah Al-Kahf itu, ya. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, itu di situ. Ketika memang seseorang itu sudah bisa memilih, ya, sudah bisa membuat satu pemilihan, ya. Jadi demikian, ya, Bapak dan Ibu sekalian, konsep agama fitrah di dalam Islam ini. Ya. Jadi semua manusia itu dilahirkan secara fitri, ya, dan adalah kedua orang tuanya, ya, atau yang menggantikan posisi orang tuanya atau pengasuh-pengasuhnya, ya, para guru-gurunya, ya, lingkungannya, itu yang kemudian membuat seseorang itu setelah usia akil balik itu menjadi keluar, ya, atau memilih selain Islam itu. Jadi sensus nominis yang begitu merata, ya, dan fitri yang diajarkan Islam tadi itu gagal difahami oleh akal modern, akal postmodern, sehingga muncullah teori-teori baru tentang agama. Ya. Jadi dengan demikian, ya, dengan adanya kemerataan, ya, keuniversalan sensus nominis ini, yang di dalam Islam, ya, itu jelas sebetulnya, tapi gagal, ya, difahami oleh orang atau akal modern, yang memang akal modern dan postmodern ini memang
mereka sudah tidak lagi mau memperhatikan ya hal-hal yang bersifat di luar empiris ini, ya, di luar data dan juga dunia empiris ini atau dunia fisik ini, ya. Maka kemudian mereka berteori, ya, banyak teori-teori ya mengenai agama, ya. Kemudian mereka mencoba, karena memang macam-macam ya praktek-praktek peribadatan, praktek-praktek keberagamaan manusia itu kan macam-macam. Ya, kenapa demikian macam-macam dan kebanyakannya ya karena memang apabila sesuatu itu dibikin-bikin atau datangnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi aneh ya. Jadi maka dalam agama-agama selain Islam itu ada prinsip-prinsip dan juga peribadatan-peribadatan yang cenderung irasional. Ya. Maka itu kemudian oleh ilmuwan modern ya seperti Sigmund Freud ya dengan teori psychoanalytics ya psikoanalitiknya ya mengenai agama, dan juga sosiologis ya antropologis seperti Durkheim ya dan lain-lain ya itu melihat dan mengamati ya keberagamaan manusia. Jadi yang cenderung irasional tersebut ya, maka mereka kemudian berteori bahwa semua agama-agama itu adalah ciptaan manusia. Jadi tidak ada yang namanya agama itu out there. There is no religion out there. There is no God out there. Ya, God is there because of man, kata mereka. Ada Tuhan itu karena manusia, bukan karena manusia ada karena Tuhan, bukan. Ya, tapi Tuhan ada karena manusia itu menurut mereka. Jadi itu agama Tuhan itu adalah ciptaan manusia. Maka mereka kemudian efeknya atau dampaknya mereka kemudian mengajak ya untuk meninggalkan agama. Karena agama dianggap sudah tidak rasional. Ya. Bahkan mereka berteori semakin manusia itu rasional, maka semakin ia tinggalkan agama. Ya. Karena agama sudah tidak diperlukan lagi. Ya. Jadi semakin manusia itu rasional, maka semakin ia tinggalkan agama. Nah, inilah kenapa sekularisme ya pada era modern ini begitu dominan, karena mereka sudah tidak lagi menghiraukan agama. Ya. Jadi bahkan agama itu dianggap sebagai hambatan. Ya. Jadi kalau ingin maju katanya tinggalkan agama. La haula wala quwata illa billah. Ini yang terjadi sekarang. Dan dari waktu ke waktu itu selalu kita dengar itu. Atau paling kurang jangan bawa-bawa agama di dalam kehidupan publik. Ya. Ini memang karena apabila inilah. Jadi otak kita, otak manusia itu memang kalau sudah sesat ya atau disesatkan oleh Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan ya otak tersebut. Ya. Jadi mereka menganggap bahwa dengan rasio mereka, ya seperti yang sudah saya dalam pengenalan ya seri pertama perkuliahan, saya cukup banyak ya menegaskan hal ini. Dengan rasio rasional mereka, ya mereka bisa ya melakukan bahkan menaklukkan ya hal-hal yang sebelumnya tidak rasional, ya artinya di luar jangkauan kemampuan manusia. Ya, mereka bisa coba ya dengan akal mereka ya bisa seperti apa yang kita lakukan seperti sekarang ini. Ya. Kita di tempat yang berbeda, berjauhan bahkan ya,
waktunya juga berbeda, tapi pada saat yang sama kita bisa berkomunikasi secara langsung, real time coba. Ya, ini karena akal mereka. Ya, jadi mereka semakin pongah di sini. Ya, jadi rasio ya ataupun akal, reason, ya, intelek, ya, itu sudah menggantikan posisi Tuhan. Ya, maka ada rasionalisme, ya, yaitu yang menuhankan rasio, scientism, ya, menuhankan sains, ya, atau bahkan mereka kadang-kadang menggunakan istilah atheism, ya, atheism katanya. Dan tidak segan-segan mereka memproklamasikan the death of God, ya, seperti yang dideklarasikan oleh Nietzsche, ya, Friedrich Nietzsche dari Prancis, ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah akibat kegagalan manusia, kegagalan akal manusia, ya, dan keterbatasan, ya, akal manusia, ya. Maka disinilah Bapak dan Ibu sekalian, pendekatan yang diberikan oleh Islam, ya, itu sangat beda jauh dengan mereka, ya, karena Islam ingin ada konsistensi logis, ya, dalam kehidupan manusia itu. Yaitu konsistensi ketika lahir itu adalah itu dalam keadaan fitri, maka ketika berkembang dewasa perlu adanya aturan, perlu adanya guidance, ya, yang mengawalnya, yang memandunya untuk tetap di atas jalan kefitrian tersebut. Ya. Tidak seperti teori-teori agama modern, ya, yang cenderung untuk lari dari satu absolutisme dan terjebak atau menciptakan absolutismenya yang baru, ya. Jadi seperti tadi coba kita bisa lihat, ya, bagaimana kaum rasionalis modern, kaum sekularis, ya, kaum ateis, saintis, ya, mereka cenderung mengabsolutkan akal, mengabsolutkan sains, ya, mengabsolutkan nilai-nilai yang di luar nilai-nilai keagamaan, ketuhanan, ya, yang sebetulnya dengan menjadikannya absolut, ya, menjadikan objek-objek selain Allah tadi menjadi absolut, itu sebenarnya mereka itu keluar dari satu agama yang asal, ya, menuju agama yang baru, ya. Dalam istilah pengkaji dalam kajian ilmu perbandingan agama itu disebut quasi agama, quasi religions, ya. From religions proper to quasi religions. Jadi mereka seakan-akan, ya, mereka sudah keluar dari agama mereka, seakan-akan, ya, dari agama yang konvensional itu. Yang Hindu keluar dari kehinduannya, yang Kristen keluar dari kekristenannya, yang Yahudi keluar dari keyahudiannya seperti Freud, ya, itu adalah dari seorang Yahudi, ya. Dia menganggap sudah keluar dari keyahudiannya, ya. Tapi tidak tahunya, tanpa disadari, ya, sebetulnya telah menciptakan absolutisme akalnya sendiri, ya. Sehingga akal itu yang kemudian menyerobot, ya, mengambil alih posisi Tuhan, ya. Maka kemudian itulah yang memegang komando yang utama, ya, yang mengatur seluruh kehidupannya, ya. Dan ini yang terjadi, ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kadang-kadang kita ini, ya, naudzubillah, apabila kita tidak
betul-betul menyadari apa yang kita lakukan ya. Kadang-kadang kita bisa terjebak di sini ini. Ya. Saya dalam hal ini cukup kagum ya dengan pemaparan dan analisis dari seorang filosof Amerika yang beragama Kristen, yaitu Paul Tillich. Ya. Paul Tillich itu tajam di dalam menganalisis ya tentang counter atau berhadap-hadapan ya antara agama proper, agama yang konvensional ini dengan agama-agama baru. Ya. Dalam buku-bukunya bisa kita baca ya secara ini mendalam. Ya. Nah, ketika seseorang ya itu lari dan keluar dari absolutisme agamanya, ya, khususnya ketika seseorang itu meninggalkan agama fitri, yaitu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka saat itulah manusia hilang kemanusiaannya, ya, dan sudah menegasikan dirinya. Jadi negasi di sini kita artikan memposisikan dirinya sebagai Tuhan, sebagai pusat segala-galanya, ya. Nah inilah humanisme di situ itu, bahwa man is the center of everything, ya. Antroposentrisme jadinya, bukan teosentrisme tapi antroposentrisme. Dan antroposentrisme, antropos ini manusia, ketika kemudian menjadi center, berarti dia telah mendudukkan, memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Naudzubillah. Maka itulah di saat itulah dia itu berlakunya sewenang-wenang akhirnya, ya, memperlakukan sesama manusia seperti memperlakukan budak, memperbudak manusia, menjajah yang lain, ya, mengeksploitasi yang lain. Bahkan alam semesta dieksploitasi semua. Ini kalau manusia kemudian memang sudah kehilangan kemanusiaannya, sudah menegasikan dirinya sebagai manusia itu. Maka Bapak dan Ibu sekalian, turunnya wahyu kepada serangkaian para nabi dan rasul sepanjang zaman, kalau kita lihat dari perspektif ini ya, adalah logis belaka. Ada konsistensi logis di sini. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menurunkan wahyu dan para nabi? Karena untuk menjaga konsistensi logis, ya. Dan Allah selalu menjaga konsistensi dalam segala hal, ya. Tidak ada yang inkonsisten, ya. Maka kesadaran beragama yang fitri, tauhidi dalam diri manusia ini perlu mendapatkan pengawalan, ya. Jadi yang tadi saya sampaikan, agama yang fitri begitu manusia lahir, ya, hingga pada sin taklif, usia taklif, ya, usia akil balik, itu adalah fitrah, yaitu mengikuti self piloting, dan itu sudah diprogram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti komputer, ya, sudah diprogram di dalam diri manusia. Nah, setelah itu karena manusia sudah bisa berpikir, ya, kemudian dia bisa kemana-mana. Untuk menjaga supaya kefitrian ini terus konsisten, ya, wahyu turun kepada serangkaian nabi-nabinya. Ya. Maka Allah kemudian mewahyukan kepada Adam alaihissalam, mewahyukan kepada anak cucunya, pada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, dan anak cucunya Nabi Ibrahim, nabi-nabi Bani Israel itu semua. Ya, dan kemudian nabi-nabi yang lain yang tidak kita kenal. Ya.
Nama-namanya kita tidak mengenali, tapi Allah meyakinkan kepada kita bahwa mereka itu banyak. Nabi-nabi itu, rasul-rasul yang diutus oleh Allah itu banyak sekali. Ya, banyak. Ya. Hingga sampai dipungkasi dengan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wahyu dan kenabian ini sebetulnya untuk menjaga konsistensi logis tersebut, ya, sehingga seseorang itu masih tetap, ya, terpandu, tetap terkawal dan tetap terjaga, ya, kontinuitas kefitriannya. Oke. Nah, perspektif tauhidi ini secara logis meniscayakan kesatuan perantara, ya, bagi manusia. Ya. Jadi kesatuan perantara yaitu Nabi dan Rasul itu. Perantaranya adalah Rasul, para Rasul. Ya. Untuk apa? Satu, untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk kehendak dan iradahnya, serta sunnah-sunnahnya di alam semesta ini. Karena apa? Karena akal manusia itu terbatas. Ya. Ada naluri keagamaan, memang ada. Naluri keberagamaan tadi yang fitri itu ada. Tapi naluri itu tidak sampai untuk bisa mengenal Tuhan yang semestinya, namanya, sifat-sifatnya, ya, secara pasti itu tidak mampu sampai ke sana akal manusia itu, ya. Nama Tuhan kita ada Allah, nama Tuhan para nabi-nabi terdahulu itu Allah. Kita tahunya dari mana? Dari wahyu, ya, dari wahyu. Tidak ada yang tahu itu, ya. Bagaimana kita menyembah Allah? Itu juga dari wahyu. Ya. Cara menyembahnya. Ya. Maka di sini Bapak dan Ibu sekalian, ulama kita itu juga ada semacam ijma juga dalam kaidah usuliyah, ya. Bahwa al-aslu fil ibadati al-man'u al-haramu, ya. Karena apa? Karena kita beribadah itu hanya tahu beribadah itu melalui petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kalau akal kita sendiri tidak mampu, bagaimana kita menyembah Allah? Maka itulah kemudian para ulama kita itu pada asalnya kita beribadah itu tidak boleh kecuali mengikuti apa yang dijelaskan di dalam ajaran. Itu kalau ibadah. Ya, lain dengan selain ibadah. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Nah, lain kan? Tapi kalau masalah ibadah, ini mesti mengikuti. Karena kita tidak tahu bagaimana cara beribadah. Jadi tidak bisa kita beristihad sendiri, ingin menyembah Tuhan, ya Allah itu dengan cara kita sendiri. Tidak boleh di situ. Ya, misalnya agar lebih khusyuk katanya. Sholat itu jangan hanya 5 kali, tidak boleh. Semua ulama sepakat, ya, untuk umat Muhammad ini apabila menyembah Allah dengan sholat itu lebih dari 5 waktu, itu keluar daripada ajaran Islam. Atau kurang juga, kurang yang tanpa sebab, ya, itu juga akan mengeluarkan dirinya dari ajaran Islam. Subhanallah, inilah perspektif tauhidi kita ini. Ya, kita menjadi jelas, menjadi gamblang. Bisa mengenal Allah, nama Allah itu, dan kemudian asma yang lain. Hatta asma yang lain yang banyak itu pun juga tidak semuanya diajarkan kepada kita. Masih ada nama-nama yang disimpan oleh Allah untuk dirinya sendiri, ataupun disampaikan kepada umat yang lain. Wallahu a'lam. Ya.
Seperti yang ada di dalam hadis Aisyah ya, yang ketika minta diajarin oleh Rasulullah ya, doa yang yang bisa menghilangkan keraguan dan meringankan kekhawatiran ya, perasaan-perasaan yang mengganggu itu ya. Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta fi 'ilmil ghaibi 'indak ya. Jadi nama-nama sendiri itu juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifatnya ya, hak-haknya ya, hak-hak Allah itu melalui para rasul dan nabi, melalui wahyu Bapak dan Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua, untuk mengenal sebab-sebab atau faktor-faktor yang menjamin kebahagiaan, ketentraman, kesejahteraan, dan keselamatan bagi manusia. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya. Jadi melalui wahyu dan nabi itu kita juga bisa mengenal sebab-sebab itu, cara-cara untuk bisa selamat. Ya. Jadi termasuk kita bagaimana mengurus kehidupan kita ini yang menjamin kebahagiaan, ketentraman, dan kesejahteraan bagi semuanya. Bukan hanya diri kita sendiri, bukan hanya sesama muslim sendiri, bahkan juga sesama umat manusia yang berlainan agama. Itu semuanya dijamin Bapak dan Ibu sekalian ya, di dalam aturan-aturan ini. Dan aturan-aturan itu hanya bisa kita pahami melalui wahyu dan nabi. Ya. Nah, sarana-sarana tersebut, baik yang langsung lewat wahyu dalam arti teknisnya, ya, yaitu yang diturunkan kepada para nabi itu, yang kemudian tidak diabadikan di dalam kitab-kitab suci, ya, ataupun wahyu yang tidak langsung, yaitu lewat ilmu pengetahuan atau observasi ilmiah, ya, wahyu dalam arti generiknya. Ini sarana ini juga diberikan oleh Allah kepada kita semua, ya, melalui kitab-kitab suci itu dan melalui sunnatullah, ya. Kalau bahasa sebagian menjelaskan ya, wahyu yang tertulis dan wahyu yang tidak tertulis, ya. Ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah, ya. Ini sama semua diberikan oleh Allah kepada kita semua. Sarananya sama, ya. Dengan demikian wahyu langit, ya, dan juga wahyu yang lain yang bukan wahyu yang generik tadi, ya, tidak lagi menjadi monopoli kelompok atau umat tertentu, melainkan merupakan satu rahmat yang dihadirkan kepada seluruh umat manusia. Dengan kata lain, fenomena wahyu dan kenabian adalah umum dan universal, atau berlaku di seluruh masyarakat manusia tanpa terkecuali. Ya. Sebab menurut perspektif tauhid ini, Tuhannya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Ya, ini juga masih sejalan sealur dengan logika, ya. Tidak mungkin membiarkan satu golongan manusia hidup dalam kesesatan. Maka dengan rahmatnya yang menyeluruh, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada mereka melalui para nabi dan rasul sebuah petunjuk keimanan yang menyelamatkan mereka dari kesesatan dan api neraka. Allah Subhanahu berfirman dalam surah Fatir 24, ya, wa in min ummatin illa khala fiha nazir, ya, wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Perhatikan redaksinya nih Bapak dan Ibu sekalian. Ini an-nafyu wa illa adalah sighatul hasr yang paling tinggi, paling baligh, ya, di dalam istilah balaghah, ya. Maka terjemahannya dan tidak ada satu umat pun
melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ya. Artinya pemberi peringatan adalah fungsi rasul di sini. Fungsi nabi dan rasul adalah di antaranya nazir, basyir dan nazir. Ya. Di surah Fatir ini wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Artinya ada rasul, setiap umat itu ada. Siapapun dan hidup kapanpun, dimanapun. Ya. Kemudian di surah Yunus, ya, ayat ke-47, walikulli ummatin rasul. Nah, ini secara eksplisit. Tiap-tiap umat mempunyai rasul. Jadi ini universal Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Jadi fenomena wahyu dan nabi atau rasul ini adalah fenomena yang universal. Ya. Kana nasu ummatan wahidatan faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fi. Nah, ayat yang ini menjelaskan bagaimana semua ya umat manusia itu rata mendapatkan jatah, mendapatkan hak-hak mereka, mendapatkan hak untuk mendapatkan petunjuk maksudnya di sini, ya, agar mereka bisa hidup dengan sistematis, dengan tentram dan damai, ya. Jadi manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar. Di sini kitab yang benar ini Bapak dan Ibu sekalian. Dan itu berlaku kepada semua rasul. Ya, walaqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizan liyaquman nasu bil qist. Ya. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Ya. Summa arsalna rusulana tatra. Ya, kemudian kami utus kepada umat-umat itu rasul-rasul kami berturut-turut. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini dalil-dalil yang memang qat'i, ya, tidak bisa dimaknai yang lain. Ya. Qat'i itu sudah pasti. Artinya pasti dah. Ya. Jadi dengan kita mengimani rasul-rasul kitab-kitab samawi juga kita mengimani pembawa kitab tersebut, dan itu merupakan rukun iman. Ya. Makanya Allah menjadikannya ya, ini sebagai rukun iman kita. Ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi wal mu'min kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ya. Wa kutubihi wa rusulihi. Bersama-sama. Tanpa dibeda-bedakan. Ya. Semua rasul diutus dengan kitab wahyu atau kitab. Ya. Semua kitab sami panduan yang sempurna untuk zamannya. Ya. Jadi kitab Taurat itu sempurna untuk ukuran zamannya. Tidak bisa dikatakan itu kitab yang kurang. Ya. Semuanya adalah sempurna itu. Ya. Sesuai dengan keperluan zamannya tentu. Ya. Oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, juga tidak menyebutkan jumlah rasul secara definitif, secara eksplisit, maka perspektif tauhidi Islami ini telah membuka pintu universalitas dengan seluas-luasnya untuk bisa mengakomodasi seluruh komunitas manusia, baik yang dikisahkan dalam Al-Quran maupun tidak. Ya. Dan ini juga ditegaskan dalam Al-Quran di surah An-Nisa. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Ya. Rasul-rasul yang telah aku kisahkan mereka kepadamu wahai Muhammad sebelumnya, dan rasul-rasul yang belum saya kisahkan, belum saya ceritakan kepada, artinya masih ada banyak rasul-rasul yang belum dikisahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ya. Ini juga
yang kedua kalinya ini di dalam Al-Quran 2 kali ya disebutkan seperti ini. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ya. Aku telah utus kepada rasul-rasul ya, sebelum kamu wahai Muhammad. Sebagiannya telah aku kisahkan, aku ceritakan kepadamu, dan sebagian yang lain belum aku ceritakan atau tidak aku ceritakan. Ya, untuk hikmah, ya, karena tidak semuanya harus dikisahkan di dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini jelas sekali ya universalitas wahyu dan kenabian. Ya. Dan ini konsisten dengan logika kita. Ya. Fenomena wahyu dan nabi adalah universal, kunci keselamatan sejagat. Ya. Maka Allah SWT di dalam surah Al-A'raf, ya bani Adama imma ya'tiyannakum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati famanittaqa wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, wahai anak cucu Adam, ya, sekiranya datang kepada kalian utusan-utusan yang aku utus dari kalangan kalian sendiri, yaitu manusia, yang menceritakan kepada kalian tentang ayat-ayat kebesaranku, maka barang siapa yang bertakwa, yaitu mengimaninya, mengikutinya, ya, wa aslaha dan berbuat baik, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan ya, baginya. Fenomena wahyu dan nabi yang universal ini secara epistemologis meniscayakan sumber yang satu dan sama. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, waktu juga yang tidak mengizinkan kita ya untuk berpanjang-panjang. Memang silakan untuk dibaca di buku-buku yang relevan ya dengan penjelasan-penjelasan ini. Saya ingin menyimpulkan ya bahwa perspektif tauhid menegaskan naluri keberagamaan adalah fitri dalam jiwa setiap manusia secara universal. Ya. Artinya memang semua manusia itu memiliki naluri ini. Ya. Meskipun dia itu kemudian ya mencoba secara eksplisit mencoba untuk menafikannya, tapi batinnya tidak bisa meninggalkan itu. Ya buktinya tadi ketika seseorang atau katakanlah seorang saintis ya, dia mencoba untuk menepiskan agamanya semata-mata karena sains menurut dia sudah bisa menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi manusia. Maka apa yang menjadi concern dia utama atau the ultimate concern dia adalah sains itu. Dan sains di sini sudah menempati posisi Tuhan. Jadi posisi yang sebetulnya adalah posisi Tuhan sudah diganti dengan sains. Inilah Bapak dan Ibu sekalian bagaimana yang sebetulnya menjadi agenda utama gerakan Islamisasi ilmu pengetahuan itu ingin mengembalikan kita, posisi kita sebagai manusia kepada posisi manusia yang sebenarnya, bukan posisi Tuhan. Keliru kalau sudah memposisikan diri sebagai Tuhan, karena itu adalah sumber malapetaka. Sumber malapetaka semuanya ya yang kita hadapi sekarang ini itu karena manusia memposisikan diri sebagai Tuhan, bukan sebagai manusia. Manusia hilang kemanusiaannya, tega memakan kawannya sendiri kok. Ya. Dimakan hidup-hidup, diperas, dibunuh. Ya. Coba. Luar biasa kalau sudah sampai pada taraf seperti ini. Ya. Dan fitrah ini adalah Islam. Semua ulama yang menegaskan bahwa fitrah ini adalah Islam. Dan Islam adalah agama fitrah, yaitu untuk menjaga konsistensi tadi. Konsistensi logis. Ya. Wahyu dan Nabi diturunkan
untuk menjamin kontinuitas kefitrian manusia. Ya. Jadi kefitrian manusia ini dijamin, ingin dijamin kesinambungannya, ya, kelestariannya, ya, sehingga yang semula dilahirkan dalam keadaan fitrah, ya, kemudian setelah akil balik, ya, itu juga dijaga untuk tetap selalu berada dalam fitrah ini. Kemudian poin yang terakhir, kesatuan fitrah manusia memancar dari kesatuan sumber cahaya. Itu cahaya langit, cahaya wahyu yang diajarkan atau yang diturunkan kepada para nabi dan diajarkan oleh para rasul, ya, dan nabi, ya, kepada umat-umatnya. Ya. Dan mereka terima semua itu daripada sumber yang sama, sumber cahaya yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi demikian Bapak dan Ibu sekalian, Afwan kalau tidak bisa secara detail, ya, karena waktu yang memang membatasi kita, sebetulnya banyak hal-hal yang perlu kita bentangkan dan kita dedahkan secara detail, ya. Tapi tentu tidak mungkin, ya, dan buku-buku mengenai hal ini, ya, itu banyak yang ditulis. Silakan untuk dirujuk buku-buku tersebut, ya. Dan insya Allah pada kelas kita yang akan datang, ya, kita akan membincangkan mengenai kerasulan dan kenabian dan kewahyuan Nabi Pamungkas, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pada kelas yang akan datang, mudah-mudahan kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT, tetap sehat, dan bisa menghadiri bersama-sama perkuliahan kita. Amin, Allahumma amin. Demikian, kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Aqulu qali hadza astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Ini tak puas mendengar nih, harus dengar ulang nih dalam mobil supaya hadap, insyaAllah. InsyaAllah ini satu pengisian yang sangat-sangat baik untuk memantapkan lagi, kalau orang Malaysia kata itu kita punya keyakinan kita, hubungan kita dengan kitab dan insyaAllah. Jadi silakan teman-teman semua untuk terus menulis dalam ruang chat kita, dan kita akan sampaikan kepada Prof. Anis secepat, insyaAllah. Kita bertemu lagi minggu hadapan. Kita akhiri dengan tasbih kifarah surah Wa. Subhanallah wa bihamdihi. La ilaha